Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para peserta yang setia menunggu. Mohon maaf, Ibu Direktur kita kebetulan tadi melayani Ibu Menteri di ruang VIP, jadi harus bisanya waktunya seperti ini. Karena waktunya mau mendekati maghrib ya, Ibu Direktur kita akan memberikan materi. Setengah jam aja cukup. Nah, nanti kita di sini masih untuk makan malamnya di sini ya. Kita masih standby di sini dan nanti setelah makan malam baru pesertanya masuk ke ruang masing-masing ya. Ke yang Jaksel tetap di Lotus 4 ya. Di lantai semuanya di lantai 27. Pesertanya semua di lantai 27. Untuk Jaksel di Lotus 4, Jakarta Pusat itu masih di Lotus 5 dan untuk PPPKB di Lotus 3 ya. Terima kasih kita ucapkan sekali lagi kepada Ibu Direktur kita, Ibu Dinar Titus Yoga Siwitani. Beliau adalah Direktur Hubungan Kerja dan Pengupahan. Beliau akan menyampaikan materi terkait dengan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan nomor 88 tahun 2023 tentang pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Untuk tidak memperpanjang waktu, kita beri kesempatan kepada Ibu Direktur kita menyampaikan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tersita waktunya karena saya masih mendampingi Ibu Menteri. Teman-teman, Bapak Ibu yang tadi sudah ngasar ya, sambil gantian aja. Saya juga tidak mengambil waktu maghrib terlalu banyak. Saya sampai jam 6:30 saja. Tapi yang mau ambil maghrib silakan bergantian. Ibu yang kami hormati, sebenarnya kaitannya hari ini ada kegiatan BIMTEK Susu dan edukasi penyusunan pembahasan PKB. Tapi saya menyampaikan ketentuan peraturan perundangan terakhir yang terkait dengan PHI dan Samsos, yaitu Kepmen nomor 88 tahun 2023 tentang pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di tempat kerja. Kenapa saya sampaikan selain ini baru? Karena memang ini perlu diatur tambahan. Jadi dengan adanya Undang-Undang Ciptaker, Undang-Undang nomor 6 yang tadi disampaikan Bu Menteri, tidak yang tiga hal yang harus disampaikan di dalam PKB atau PP atau PKB. Satu, jangan mendegradasi apa-apa yang sudah diatur di dalam PP atau PKB. Jangan hal yang sudah manfaatnya lebih baik diatur di sana dikurangi gara-gara ada Undang-Undang Ciptaker. Yang kedua, susu, struktur dan skala upah wajib. Jadi di dalam PP atau PKB diwajibkan untuk mewajibkan perusahaan menyusun susu. Meskipun bentuk struktur dan skala upahnya tidak diatur di dalam PP atau PKB, namun ketentuan-ketentuan mengenai persyaratan, mengenai faktor-faktor apa yang mempengaruhi faktor untuk menghitung susu semuanya boleh dimasukkan di dalam PKB, hanya jangan nominalnya saja diatur di dalam PKB. Nah, di dalam susu, dalam bentuk susu boleh atau maaf, tidak, susunya hanya boleh diperlihatkan atau dilampirkan pada saat pengesahan PP ataupun pendaftaran PKB. Nah, jadi ada keterkaitan antara struktur dan skala upah dengan PP PKB. Yang ketiga, Bapak Ibu, terkait dengan harassment atau terkait dengan pencegahan, pelecehan dan kekerasan seksual harus dimasukkan hanya beberapa pasal boleh. Nah, jadi hari ini sore ini akan sampaikan apa saja yang diatur di dalam Kepmen 88 tahun 2023 tentang pencegahan kekerasan seksual. Jadi di antara pasal-pasal itu sebaiknya ada yang dicantumkan di dalam PKB. Dalam pasal-pasalnya atau apa, minimal ketentuan pencegahan itu dimasukkan. Untuk itu
meskipun ini kegiatan BIMTEK susu dan edukasi, jadi akan saya sampaikan Kopmen baru, yaitu Kopmen nomor 88 tentang, sudah ketemu kah? Oke, ini Bapak Ibu tentang pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di tempat kerja. Bapak Ibu, Kopmen nomor 88 ini telah dideklarasikan oleh Ibu Menteri pada tanggal 1 Juni, tepatnya hari kelahiran Pancasila, yang telah dideklarasikan dan telah diterima, dideklarasikan oleh pekerja, oleh serikat pekerja, serikat buruh, oleh federasi, konfederasi, oleh APindo, oleh Kadin dan perwakilan dari pekerja. Tentu ada beberapa pemerintah. Jadi mereka mendeklarasikan bahwa harus ada pencegahan, ada tindakan pencegahan kekerasan seksual di tempat kerja, termasuk salah satunya adalah membuat posko atau task force atau apa Mbak istilahnya poskonya, posko pencegahan. Jadi diharapkan semua yang hadir di sini di perusahaannya telah membentuk posko pencegahan dan penanganan seksual di tempat kerja. Ibu yang kami hormati, apa toh yang melatar belakangi Kopmen ini? Memang beberapa tahun terakhir, tepatnya 3 tahun terakhir ini memang mencuat kembali tentang kekerasan seksual di tempat kerja. Meskipun dari awal memang tidak hilang, kekerasan dan pelecehan seksual di tempat kerja itu seperti gunung es yang munculnya hanya sedikit tapi di bawahnya sangat besar. Nah, banyak korban, sebenarnya banyak korban di pelecehan itu, tapi karena tidak berani melapor, sehingga di dalam dinas kerjaan pun tidak ada laporan yang banyak terkait dengan pelecehan ini, meskipun kenyataannya di lapangan banyak. Nah, hal itu terakhir adanya staycation di daerah Jawa Barat, tepatnya di wilayah Bekasi ke sana dikit, itu ada staycation yang mencetuskan sehingga lebih cepat lagi Kopmen tersebut. Bapak Ibu, tentang pencegahan, pedoman pencegahan sudah ada SE-nya waktu itu, yaitu SE nomor 11 SE nomor 4 tahun 2011. Oleh wanita perempuan, oleh SP perempuan diingatkan agar ditingkatkan dari SE menjadi Permenaker. Nah, karena Permenaker agak waktunya agak panjang, jadi setidak-tidaknya Bu Menteri keluar dulu Kemenaker, tapi nanti dalam pelaksanaannya akan diubah menjadi Permenaker. Yang SE nomor 3 tepatnya nomor tahun 2011 tentang pedoman pencegahan seksual. Ibu, data kasusnya menunjukkan, ada kan? Data kasus, slide selanjutnya. Nah, data kasus dan korban kekerasan seksual ini setiap tahunnya meningkat dari tahun 2021 hingga 2023. Dari kasusnya yang tadinya di tahun 2021 kasusnya sebesar, kasus pelecehan ya maksud saya, kasus pelecehan kekerasan seksual di tempat kerja yang tadinya 25.000 pada tahun 2021 meningkat menjadi 27. Dan di tahun 2023 di bulan Agustus baru 15 itu berarti belum turun, bukan turun, karena baru di tengah sampai Agustus yang kita data. Demikian juga dengan korbannya dari 27 di tahun 2021 menjadi 29 di tahun 2022. Dan di pertengahan Agustus kemarin tahun 2023 mencapai 16. Tentang korban, kalau laki-lakinya alhamdulillah turun. Jadi korban pelecehan atau kekerasan seksual laki-laki korbannya dari 5.000 menjadi 4.000. Tapi wanita, korban wanita yang meningkat dari tahun 2021 21.000 menjadi 25.000. Jadi ini meningkat. Maka dengan cepat Bu Menteri mengeluarkan Kopmen 88 untuk mengingatkan kembali kepada seluruh khalayak ramai terutama di tempat kerja. Bapak Ibu, telah keluar Undang-Undang TPKS, tindak pidana kekerasan seksual, Undang-Undang nomor 12 tahun 2022.
itu berlaku bagi seluruhnya, bagi seluruh di wilayah di mana saja, di masyarakat, di luar hubungan kerja, bukan termasuk di dalam hubungan kerja, itu untuk masyarakat umum. Ada sekitar 9 kekerasan, tindak kekerasan yang diatur di dalam Undang-Undang TPKS, tapi untuk Kepmen 88 hanya mengatur bagaimana cara mencegah kekerasan seksual hanya di tempat kerja. Nah, jadi itulah latar belakangnya. Terus tujuannya apa? Apa tujuannya Kemenaker itu? Adalah untuk memberikan acuan dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, termasuk pelecehannya, pelindungan dari segala bentuk kekerasan di tempat kerja, khusus di tempat kerja. Yang kedua adalah mewujudkan lingkungan kerja yang kondusif, harmonis, aman dan nyaman, bebas dari tindakan kekerasan. Bapak Ibu, kalau pekerjaannya bebas dari kekerasan sehingga dia akan bekerja dengan nyaman dan kerja dengan produktif sehingga menjadikan produktivitas kerja perusahaan sehingga terjadilah hubungan harmonis, dinamis dan berkeadilan. Tentu dengan keadaan tersebut akan nyaman bekerja, produktivitas meningkat dan kesejahteraan diharapkan meningkat. Bapak Ibu, apa tuh urgensinya ada Kemenaker itu? Ternyata di lapangan banyak loh yang belum mengetahui informasi tentang kekerasan itu apa saja. Apa yang dimaksud kekerasan, apa yang dimaksud pelecehan seksual. Sampai dengan dikeluarkannya Undang-Undang TPKS, di situ dijelaskan apa itu kekerasan, apa itu pelecehan, termasuk itu ada 9 tadi yang saya sampaikan, namun tidak semuanya dimasukkan di dalam Kemenaker ini. Yang kedua adalah pekerja belum paham mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual. Yang ketiga, para korban yang umumnya misalkan pekerja itu malu kalau terjadi pelecehan ataupun kekerasan seksual di tempat kerja. Ya malu, ya takut. Malunya sudah terlanjur dilecehkan, malu akan menyampaikan kepada siapa, akan melaporkan kepada siapa. Ya kalau diatasi, ya kalau ditangani. Kalau hanya dibully kan enggak enak. Nah, sehingga tidak berani lapor. Nah, selain malu juga tidak tahu, mungkin juga takut kalau menjadi malah dibully gitu. Nah, makanya agar tidak dibully, agar tidak takut melaporkan, maka perlu badan atau wadah-wadah khusus di tempat kerja atau di perusahaan yang mewadahi, yang bisa menangani kalau ada korban pelecehan dan kekerasan seksual di tempat kerja tersebut. Baik Ibu, apa yang dasar hukum dari pelecehan ini? Yang pertama tentu Undang-Undang Dasar 45. Di sana tepatnya di pasal 27 menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghasilan yang layak dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, dan setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk bisa berbuat atau akan berbuat sesuatu. Nah, selain Undang-Undang Dasar 45, di Undang-Undang 13 pun sudah diatur. Di Undang-Undang Ketenagakerjaan juga diatur terkait dengan pelecehan ini. Setiap pekerja buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan, keselamatan, kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, termasuk perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. Jadi sudah diatur di Undang-Undang 13. Terakhir adalah adanya Undang-Undang TPKS tadi. Undang-Undang TPKS tindak pidana kekerasan seksual dikeluarkan pada tahun 2022, tepat di nomor 12, bahwa tindak pidana kekerasan seksual adalah segala perbuatan kekerasan seksual yang memenuhi unsur tindak pidana dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang PKS. Bapak Ibu, sedangkan ruang lingkup dari Kepmen nomor 88 ini adalah hal-hal
yang terkait dengan kekerasan seksual mencakup bentuk. Apa itu bentuk kekerasan? Apa itu siapa pelakunya, siapa korbannya, dan ruang lingkup terjadinya. Jadi terjadinya di sekitar tempat kerja atau dimanapun tempat kerja itu, ada di perusahaan, ada di tempat perkebunan, ada tempat di pasar, ada tempat manapun tempat, asalkan dia sebagai tempat kerja. Yang kedua, ruang lingkup dari Kemen ini adalah pencegahan kekerasan seksual di tempat kerja yang mencakup peran para pihak. Jadi para pihak itu untuk mencegah ataupun menangani kekerasan, jadi apa saja, termasuk pengusaha itu perannya apa, pekerja perannya apa, serikat pekerja perannya apa, dinas perannya apa, termasuk wadah atau posko di tempat kerja itu perannya apa. Itu yang isi dari ruang lingkup dari Kemen 88. Selanjutnya bagaimana kalau yang sudah terlanjur menjadi korban, bagaimana mengadunya, kepada siapa mengadu. Nah, tempat aduan itu salah satunya ada di satuan tugas, termasuk bagaimana menangani, bagaimana melayani, bagaimana mengembalikan harkat dan martabatnya, itu ada di Kemen tersebut. Terkait terakhir adalah satuan tugas. Yang tadi saya sampaikan, kami menghimbau, memang belum wajibkan sih, karena Kemen itu tidak boleh mewajibkan. Jadi kami mengharapkan seluruh perusahaan yang diwakili oleh yang hadir di sini, Mbok Yao, menyusun, membentuk satuan tugas pencegahan dan penanganan seksual tempat kerja, karena untuk menangani kalau ada yang jadi korban pelecehan ataupun untuk mencegah. Jadi jangan sampai terjadi pencegahan, karena Bapak Ibu kalau sudah kena, kalau sudah jadi korban sudah nggak nyaman bekerja, sehingga dia tidak produktif lagi bekerja. Kalau tidak produktif bekerja, sehingga keberhasilan mencapai kinerja kurang bagus, sehingga akan mempengaruhi daya saing, termasuk bagaimana tingkat kesejahteraan termasuk ke sana. Ibu, kita agak cepat saja. Apa toh bentuk kekerasan itu apa, siapa pelakunya, siapa korbannya, ruang lingkupnya kita sampaikan. Bentuknya sebenarnya sesuai dengan Undang-Undang TPKS ada 9 bentuk kekerasan, yaitu ada pelecehan seksual non fisik, yang kedua pelecehan seksual fisik, yang ketiga pemaksaan kontrasepsi. Bapak Ibu, satu-satu aja. Kalau pelecehan seksual non fisik itu misalkan secara verbal, hanya mengata-ngatain, hanya dengan sikap tingkah lakunya, dengan gesturnya, sehingga dia merasa seseorang dilecehkan. Saya nggak tahu gestur itu seperti apa. Gesturnya, verbalnya itu memuji atau mencaci itu amat tipis. Kalau mau mencaci jelas verbal. Tapi kalau memuji yang tidak sesuai dengan yang dipuji bisa juga tersinggung. Pak, Bapak, Bu, Ibu cantik banget, langsing, padahal gendut, tambah gendut. Atau lagi Ibu cantik banget padahal sudah semakin tua. Kalau memang gampang tersinggung, itu bisa dilaporkan sebagai pelecehan, karena sudah ada normanya, yaitu pelecehan non fisik, tidak menyentuh, hanya menyatakan saja. Itu ada hal, banyak hal yang merayu-rayu, mengajak-ngajak apapun, ngajak makan ataupun ngajak yang dikonotasikan ke sana, bisa diartikan ke sana, bisa juga itu dianggap pelecehan. Nah, itu pelecehan non fisik. Kalau pelecehan fisik yang jelas-jelas secara fisik, menarik, mencium, bisa dianggap pelecehan. Mencium tuh kalau suka sama suka ya nggak ada yang lapor, ya nggak apa-apa. Tapi kalau mencium dalam arti pemaksaan atau menjadi tidak suka dicium, bisa juga dilecehkan. Itu salah satu fisik atau menepuk pantat, menepuk pipi. Sudah ada waktunya atau minta waktu kok sekarang? Nggak apa ya. Nah, itu non fisik dah. Itu termasuk pelecehan kalau yang dilaksanakan, yang ditepuk pipinya, yang tepuk baunya tidak terima. Ada loh yang gini, dia paling tidak bisa ditepuk punggung, padahal dia bermaksud
bersahabat, hai, sehingga dia batuk atau ini ada bentuk yang kayak gitu. Mosok sudah turun 15 menit lagi. Oh catatan, catatan toh. Yaudah. Yang ketiga adalah pemaksaan kontrasepsi. Bapak Ibu, kali ini mohon maaf ya, bentuk yang 9 ini yang ada di TK, di Undang-Undang TPKS. Bapak Ibu, ternyata pemaksaan kontrasepsi itu termasuk kekerasan loh, ada pidananya. Memaksakan kontrasepsi kepada istrinya. Kalau tidak cocok, termasuk ini ada. Memaksa kontrasepsi kepada temannya. Memaksa nggak apa-apa Pak, tapi kalau menyuruh memerintahkan ada. Ini ada penjelasan tapi tidak di undang-undang di ini. Ternyata tuh ada kontrasepsi pun kalau tidak pada tempatnya dilarang. Jadi mohon maaf ya, yang orang lain memaksakan kontrasepsi apa pacarnya apa itu jelas nggak boleh. Suaminya saja kalau memaksakan harus berdiskusi dulu kok. Nah, kontrasepsi, sterilisasi apalagi? Sterilisasi, kalau di perusahaan dipaksa orang-orangnya anggota keluarga dipaksa sterilisasi atau kontrasepsi itu termasuk larangan itu. Jadi Bapak Ibu mohon dibaca ya Undang-Undang TPKS ya, karena tidak semuanya di TPKS diambil dalam Kepmen. Di Kepmen 8 hanya nomor 1, 2, belum, bentuk. Sebelum. Ini pas ya. Sebelumnya, turun naik, next. Nah ini. Tadi kan belum kan? Jadi sebenarnya ada 9 bentuk-bentuk kekerasan. Tapi tidak semuanya diambil. Yang diatur di dalam Kepmen hanya nomor 1, 2, dan 9. Maksud saya terangkan yang ada di Undang-Undang TPKS. Agar Bapak Ibu mengetahui karena Undang-Undang TPKS itu sanksinya nomor 1 sampai 9 itu sanksinya sampai ada yang denda di atas 1 miliar. Ya, jadi mohon maaf Bapak Ibu mohon dibaca juga karena ini bisa terkena ke perusahaannya. Yang dikenai perusahaan bisa. Saya teruskan ya, yang perkawinan, memaksa perkawinan Bapak Ibu. Yang ketangkap hansip di pos ronda, dipaksa kawin itu ternyata pelecehan juga, ternyata kekerasan juga nih. Jadi yang ketangkep si A dan si B melakukan berduaan, kan ada yang memaksa untuk kawin. Itu ternyata dianggap kekerasan juga, kekerasan seksual juga. Kalau alasan tertentu ya disebabkan ini tidak semuanya seperti itu tapi jelas dibaca dulu alasannya apa. Selanjutnya adalah kekerasan perkawinan, tadi sudah ke penyiksaan seksual. Seksual itu sebenarnya kan barang yang enak ya, tapi ternyata disiksa ada loh menyiksa seksual, itu termasuk juga kekerasan. Selanjutnya adalah eksploitasi kekerasan, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik hanya di video-video kalau dikirim-kirim terhadap seksual itu juga kekerasan. Nah itu adalah bentuk kekerasan. Jadi Bapak Ibu semua harus tahu apa toh kekerasan, bentuk-bentuk kekerasan itu, termasuk teman-teman pekerja di perusahaan harus tahu karena itu ada sanksinya. Kalau ada yang melaporkan dipaksa untuk nikah sehingga dia tidak suka atau tidak suka untuk dinikah, dia bisa melaporkan terkait dengan itu akan disidik dulu apakah itu memenuhi unsur-unsur kekerasan. Selanjutnya adalah pelaku. Siapa pelaku kekerasan? Bisa juga pengusaha, bisa juga pekerja yang dilakukan kepada antar sesama pekerja, bisa juga pihak lain. Itu adalah pelakunya. Jadi kami bisa aja semuanya, bisa laki-laki perempuan. Jadi kami pelaku maupun korban tidak disebutkan apakah laki-laki ataupun perempuan. Semua bisa berpotensi. Termasuk korban. Korbannya bisa korbannya bisa pekerja, bisa laki-laki, bisa perempuan, bisa pengusaha. Pengusaha pun bisa jadi korban. Kalau memang termasuk fitnah, kekerasan yang non fisik itu termasuk fitnah, seperti itu bisa juga. Jadi semuanya serba bisa.
terakhir adalah ruang lingkupnya terjadi kekerasan hanya di tempat kerja. Jadi Kemenaker nomor 88 hanya di tempat kerja. Kalau kejadiannya di rumah tidak termasuk di tempat kerja. Jadi pekerja dilecehkan atau dikekerasan dengan suaminya itu lapornya bukan berdasarkan Kepmen 88 tapi bisa di Undang-Undang TPKS. Tetap bisa disidik, bisa dilaporkan ke polisi tapi lapornya bukan berdasarkan Kepmen 88 tapi Undang-Undang TPKS karena Undang-Undang TPKS meliputi semua tempat. Ada di tempat kerja, ada di rumah tangga, ada di jalan-jalan, di tempat masyarakat umum. Ibu, selanjutnya adalah pencegahan. Untuk mencegah, jadi agar jangan terjadi, ini mencegah itu terjadi belum terjadi. Jadi pihak-pihak siapa saja yang berhak atau berkewajiban untuk mencegah. Yang pertama adalah pengusaha. Jadi pengusaha berdasarkan kekuatannya, kekuasaannya bisa membuat kebijakan terkait dengan untuk bisa menyusun dan menginformasikan kebijakan serta memfasilitasi agar tidak terjadi kekerasan seksual di tempat kerja. Itu pengusaha. Lalu pekerja buruh. Pekerja apa? Berpartisipasi aktif dalam upaya pencegahan kekerasan di tempat kerja. Jadi apa? Pekerja buruh itu jangan sampai membuat potensi yang membuat terjadi pelecehan. Misalkan bajunya jangan mini, jangan baju jangan merangsang, jangan tipis, jangan ada belahan di mana-mana. Itu salah satu potensi. Sebenarnya kalau yang lain, yang pihak lain pun akan melakukan kekerasan tanpa baju seksi pun, mau dikukupin, ditutup kayak apapun kalau memang niat, tapi yang berpotensi itu jangan pihak pekerja atau pihak jangan membuat potensi sehingga merangsang untuk dilakukan kekerasan. Itu salah satunya. Bagi serikat pekerja atau serikat buruh di perusahaan tersebut membantu menyebarluaskan informasi kebijakan yang ada di tempat kerja. Kebijakan itu bisa juga dalam PP dan PKP yang saya maksud tadi, bagi pengusaha membuat kebijakan terkait dengan mencegah atau menyebarluaskan informasi. Itu kalau untuk PP. Kalau untuk SP-nya atau SB-nya bisa bekerja sama dengan pengusaha untuk membuat PKB, untuk menyusun PKB agar di dalam PKB tersebut akan dicantumkan bagaimana upaya untuk mencegah kekerasan tersebut. Lanjutnya adalah bagi pihak terkait lainnya yang sedang berada di tempat kerja. Jadi misalkan pihak lainnya itu misalkan ada tamu yang datang ke perusahaan itu bisa sebagai korban, bisa juga sebagai pelaku. Jadi kalau agar mencegah dua-duanya ya jangan melakukan hal-hal yang berpotensi untuk terjadinya kekerasan. Misalkan ada yang menawarkan kerjasama, memakai rok mini atau memakai hal yang itu sehingga membuat orang yang di perusahaan pengen mencoba menjahili seperti itu. Contohnya orang-orang luar itu seperti itu. Lanjutnya adalah kementerian, Satgas dulu. Adanya Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Tempat Kerja menyusun dan melaksanakan program-program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan perusahaan. Jadi apa yang diatur di kebijakan perusahaan tersebut dilaksanakan oleh satgasnya. Lanjutnya adalah peran dari kementerian termasuk dinas, yaitu melakukan pembinaan dan pemantauan terkait pelaksanaan pencegahan kekerasan seksual di tempat kerja. Jadi itulah peran-peran. Jadi semua berperan, pengusahanya, pekerjanya, serikat pekerjanya, wadahnya atau satgasnya, termasuk pada dinas ketenagakerjaan maupun dinas kesehatan provinsi, kabupaten kota, termasuk kementerian. Apa upayanya? Bagi pengusaha mengatur kebijakan pencegahan dan penanganan di tempat kerja itu melalui PK, melalui PP ataupun melalui PKB. Nah,
melaksanakan edukasi kepada para pihak di tempat kerjanya. Yang melakukan edukasi siapa? Bisa pengusahanya, bisa serikat pekerjanya kepada anggotanya pekerjanya. Selanjutnya adalah meningkatkan kesadaran diri masing-masing pihak, sadar diri untuk tidak berpotensi diganggu, dilecehkan, dibuat kekerasan ataupun membuat pelecehan atau melakukan kekerasan. Jadi masing-masing pihak mempertahankan diri atau kesadaran diri untuk melakukan dan tidak berpotensi untuk dikenai kekerasan tadi. Selanjutnya menyediakan sarana dan prasarana kerja di tempat kerja, misalkan perusahaannya itu tempat kerjanya dipisah-pisahkan antara laki dan perempuan, antara kamar mandinya, untuk tempat sholatnya yang agak nyempil-nyempil itu dipisahkan. Terus kalau hal mungkin yang jelas tempatnya terang, transparan. Jadi jangan ada kesempatan untuk sembunyi-sembunyi untuk bisa hal itu. Jadi terang, terbuka, transparan. Selanjutnya adalah mempublikasikan gerakan anti kekerasan seksual di tempat kerja. Itu adalah pencegahan dan upaya-upayanya. Siapa yang mencegah? Tidak para pihak. Bapak Ibu, selanjutnya adalah pengaduan. Kalau sudah terjadi kekerasan, tentu melaporkan pertama kepada satgasnya tadi, kepada kalau perlu pada dinas dan kepada seterusnya. Nah sekarang pengaduannya kepada siapa? Cakupan dari pengaduan adalah pengaduan yang disampaikan kepada perusahaan melalui satgas tadi, pengaduan kepada dinas atau kementerian yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. Itu pengaduan yang pertama. Siapa pihak yang dapat mengadukan? Yang pertama tentu korbannya sendiri. Kalau korbannya malu atau takut, bisa oleh pihak lain, bisa keluarganya, bisa teman baiknya, bisa orang tuanya, atau bisa pihak-pihak terkait lainnya. Itu yang melaporkan. Jadi melaporkan, yang mengadukan atau melaporkan tidak hanya korban itu sendiri. Mana korbannya? Tidak perlu gitu. Cukup laporan dari keluarganya kalau memang korban itu malu atau takut. Jadi boleh diwakili oleh yang lain. Ibu disampaikan kepada siapa? Tentu yang tadi sampaikan, yang pertama kepada satgas, yang kedua ada kementerian, dan ketiga bisa kepada polisi, langsung kepada polisi juga bisa. Tergantung berat ringannya kekerasan tersebut. Dan terakhir adalah caranya bisa luring maupun daring. Bapak Ibu langsung kepada penanganan. Cara menanganin, jadi penanganannya ditangani oleh langsung satuan tugas. Itu satuan tugas itu merupakan PPPK, tindakan pencegahan kecelakaan pertama. Jadi kecelakaan kekerasan pertama ditangani oleh satgas tersebut. Kalau kurang puas ditangani di dinas. Makanya dinas juga kami sosialisasikan untuk membuat penerima laporan satgas, laporan kekerasan seksual di tempat kerja, atau langsung kepada polisi. Tentu itu bentuk-bentuknya sanksi yang dikeluarkan oleh pengusaha apabila ada yang melaporkan terkait dengan pekerjaannya, melaporkan, maka sanksi yang dikeluarkan oleh pengusaha sekurang-kurangnya. Bentuk sanksi oleh pengusaha adalah surat peringatan tertulis. Yang pertama kali adalah surat peringatan tertulis. Kalau masih juga belum diindahkan, pemindahan. Kalau belum diindahkan surat teguran tertulis tadi, peringatan tertulis tadi, bisa pemindahan atau penugasan ke bagian atau divisi lain. Jadi kalau di surat teguran tidak mempan, langsung dipindahkan saja di divisi atau tempat lain, atau di tempat-tempat untuk bagian-bagian unit lain. Yang ketiga, kalau sudah dipindahkan belum juga, maka dikurangi hak-haknya, dikurangi diturunkan jabatannya, diturunkan kewenangannya, diturunkan jabatannya, terus dikurangi hak-haknya, sampai terakhir adalah sampai parah pelaksana kekerasannya bisa di PHK. Tapi Bapak Ibu, di PHK pun kalau bisa
Kalau bisa kalau pekerja si korbannya belum puas, selain diperlakukan sebagai di PHK atau dikurangi hak-haknya, dikurangi upahnya, dikurangi tunjangannya, bisa tetap melaporkan kepada polisi. Jadi lapor polisi pun boleh meskipun sudah ada sanksi dari perusahaan. Itu kalau memang berat, sangat berat tindakan kekerasan seksualnya. Bapak Ibu, itu jadi kalau sudah ada terlanjur terjadi kekerasan atau pelecehan, bisa mengadukan dan bisa lanjut ke penanganan. Itu penanganan juga ditangani oleh 3 macam tadi, antara Satgas, antara kementerian dan kepada polisi. Pertama kali upaya untuk melakukan penanganan yaitu pendampingan terhadap korban sesuai dengan peraturan perundangan. Jadi dari Satgasnya melakukan pendampingan, mau dilaporkan diselesaikan di sini kah oleh pendamping itu, atau dilanjutkan ke dinas atau sampai ke polisi. Itu tugas dari pendampingan. Pendampingannya dilakukan oleh Satgas tadi. Lanjutnya adalah perlindungan terkait dengan pemenuhan hak-haknya dalam hal terjadi pelanggaran norma ketenagaan, pelecehan atau tindakan kekerasan lainnya. Yang terakhir adalah pemberian sanksi oleh perusahaan tidak mengurangi haknya pekerja atau haknya korban untuk bisa melaporkan kepada polisi. Terakhir kita pemulihan Bapak Ibu, jadi kalau sudah ditindak, sudah ditangani, tentu akan ada pemulihan. Jadi pemulihan ini untuk mencegah tindakan balasan kepada korban, terutama bila pihak yang diadukan adalah atasan korban. Maka perusahaan bertanggung jawab untuk memastikan korban agar tidak mendapat tindakan balasan dari yang dilaporkan tadi. Kedua, mengawasi, itu tugas perusahaan ya, tugas tanggung jawab perusahaan ya. Selain memastikan agar tidak ada balasan, tugas tanggung jawabnya perusahaan juga mengawasi kondisi dan lingkungan kerja secara berkala. Misalkan yang tadinya sudah terang, sudah transparan, jadi jangan sekali itu saja, dicek lagi. Keberadaan kamar mandi, keberadaan tempat sholat atau hal yang mestinya dipisah cek kembali periodik. Jadi tidak hanya sekali itu saja. Lanjutnya adalah menjamin korban tidak menderita kerugian akibat kekerasan seksual di tempat kerja, seperti penurunan pangkat, sampai ke PHK tentunya, penurunan gaji dan seterusnya. Masih tindakan pemulihan lain lagi selain pemulihan korban, selain yang tadi ada tindakan lain oleh perusahaan, antara lain mengembalikan hak atas cuti yang selama ini setelah menjadi korban dia terpaksa karena malu ataupun karena sakit akibat dilecehkan atau dilakukan kekerasan tadi, sehingga dia tidak masuk kerja. Tidak masuk kerja otomatis menggunakan cuti. Nah, haknya, tugasnya, tanggung jawabnya pengusaha, apabila korban mengambil cuti maka jam kerjanya cutinya dikembalikan. Tadi yang ngambil 5 hari cuti karena malu atau sakit, maka 5 hari dikembalikan lagi, tetap menjadi tidak diambil cutinya. Itu sebenarnya atas kebaikan pengusaha untuk mencari pahala, membantu yang jadi korban. Yang kedua adalah mempertimbangkan pemberian cuti tambahan. Kalau dia sudah cuti 12 hari, sudah mentok, ternyata dia sakitnya masih berkepanjangan, boleh ditambahin lagi cutinya. Itu juga kewajiban pengusaha, tanggung jawab pengusaha. Lanjutnya adalah menghapus penilaian negatif dalam catatan yang di bagian kepegawaian perusahaan karena terjadinya kekerasan seksual. Misalkan dia cuti panjang, kenapa? Karena dia menjadi korban perkosaan, sebaiknya dihapus biar jangan terngiang-ngiang terus. Jadi bagian kepegawaian jangan mentar cutinya si A karena perkosaan oleh 2 orang, itu malu banget deh. Yaitu tugasnya kepegawaian untuk menghapus yang kayak gitu-gitu deh. Yaitu karena apa? Untuk menghindari korban agar biar kalau memang dia tidak salah, untuk biar dia tidak malu mau bekerja lagi. Itu tugasnya ya Bapak Ibu.
Selanjutnya adalah mempekerjakan kembali korban bila yang bersangkutan diberhentikan dengan cara yang tidak hormat. Jadi tadinya di apa itu masih berunding apa itu masih berselisih antara betul jadi korban atau tidak, sehingga dia dikeluarkan, ternyata setelah terbukti oh dia menjadi korban bukan yang nakal, jadi bisa ditarik kembali, dipekerjakan kembali, dan tentunya dihapus data-data pribadi yang tidak senonoh tadi. Ibu, terakhir adalah memberi ganti rugi seperti biaya pengobatan kalau terjadinya kekerasan di tempat kerja. Jadi ini khusus untuk perusahaan. Jadi di perusahaan apakah dibagi pekerjanya atau kan pengusaha. Bisa juga loh pengusaha jadi dilecehkan, bisa juga. Sebenarnya dia tidak menggoda, pekerjanya mengaku-ngaku digoda. Itu bisa juga. Semoga tidak terjadi ya di tempat Bu. Ya. Nah, terakhir Bapak Ibu, untuk mencegah itu semuanya, maka Kemnaker menghimbau kepada perusahaan untuk membuat satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di tempat kerja. Pembentukan apa dibentuk di perusahaan. Dibentuknya apabila Bapak Ibu sudah ada bipartit. Udah ada Bapak Ibu perusahaannya bipartit? Apabila sudah ada bipartit ditempelkan saja. Jadi keanggotaannya di struktur organisasi bipartit ada loh bagian satgasnya tentang pencegahan. Tapi kalau di perusahaan belum ada bipartit, jadi belum ada organisasi bipartit, boleh perusahaan mengangkat atau membentuk sendiri yang perusahaan yang belum mempunyai LKS bipartit, maka satuan tugas dapat ditetapkan melalui keputusan pimpinan perusahaan. Dibentuk aja langsung tanpa bipartit. Itu. Nah, siapa keanggotaannya? Anggotanya juga ada wakil pekerja, wakil perusahaan, wakil pengusaha, wakil manajemen. Nah, biasanya harus ganjil. Karena apa? Karena harus mengambil keputusan, kalau misalkan harus aklamasi, harus ada ganjilnya. Ada yang menang salah satu, dimenangkan. Berapa jumlahnya? Tidak harus berapa, tidak harus, tapi minimal 3 orang. Sekurang-kurangnya minimal 3 orang. Kalau perusahaan banyak pekerjanya ya agak lebih besar lagi, karena dengan jumlah pekerja yang banyak dimungkinkan berpotensi untuk lebih banyak terjadi kekerasan, maka anggota satgas bisa lebih dari 3, tapi tetap ganjil. Terakhir itu siapa untuk yang 3 itu termasuk susunannya ada ketua, merangkap anggota, sekretaris dan anggota, itu minimal 3. Terakhir adalah tugas dan fungsi pencegahan seksual Bapak Ibu. Tugasnya adalah menyusun dan melaksanakan program kegiatan, menerima pengaduan, pencatatan pengaduan, mengumpulkan informasi, memberikan pertimbangan, dan memberikan pendampingan. Fungsinya adalah sebagai pusat pencegah dan penanganan kekerasan seksual, dan kewajibannya adalah menjunjung tinggi norma dan kode etik yang ditetapkan oleh perusahaan, menjamin kerahasiaan identitas, jangan sampai udah lapor malah dieber-eber nih, enggak boleh itu, rahasia. Dan terakhir harus menjaga independensi dan kredibilitas satuan tugas. Bapak Ibu, jadi itulah yang ruang lingkup yang diatur dalam Kopmen 88 tentang pedoman pencegahan dan penanganan seksual di tempat kerja. Bapak Ibu kalau lebih banyak lagi di sana tidak banyak yang sanksi-sanksi yang oleh perusahaan saja, tapi sanksi nomor 1, 2 dan 9 ada di Undang-Undang TPKS. Selain Bapak Ibu membaca Kopmennya, juga tolong membaca Undang-Undang TPKS, karena itu pun bisa juga terjadi di tempat kerja, meskipun terjadi secara umum tapi juga bisa di tempat kerja, karena yang diatur di dalam Kopmen ini hanya nomor 1, 2 dan 9, 3, 4, 5 dan seterusnya tidak dimasukkan dalam Kopmen, sehingga agar tidak terjadi yang tidak tahu itu bentuk kekerasan, bentuk pelecehan, sehingga terkena sanksi, sehingga membayar atau kena denda apapun, tolong dibaca Undang-Undang nomor Undang-Undang PKS. Kami tidak mengambil semuanya, karena yang kami harapkan yang terjadi tempat kerja. Demikian Bapak Ibu,
karena sudah 6:30 kami takut maghribnya hilang, apapun harus kita sudahin. Saya kembalikan, demikian. Terima kasih atas waktunya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Direktur Hubungan Kerja dan Pengupahan, Ibu Dina Titus Wegaswitani yang telah menjelaskan terkait dengan Kemenaker nomor 88. Ini kita lihat Ibu telah melanggar haknya pekerja di sini, waktunya sholat isya tinggal 30 menit lagi, jadi takut kami ada berdosa juga, hak Ibu kami langgar, jadi untuk makan sudah kami sediakan di belakang, di luar ya, di luar, jadi ini waktunya untuk makan malam dan melaksanakan sholat, karena 30 menit lagi isya Bu. Perlu ada tanya jawab Bu? Tidak usah. Ya. Jadi kami berikan kesempatan kepada Ibu untuk makan malam, selanjutnya sholat maghrib dulu sebelum waktunya isya. Ibu Direktur tidak ada tanya jawab, kalau ada nanti bisa. Untuk bahan materi nanti kami kirim ke link ya, linknya untuk setiap peserta, karena ada linknya nanti bahan kami kirimkan. Untuk tidak mempanjang waktu, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai makan malam kita lanjut ke lantai 27 ya, ke atas. Ya. Selamat